Ratusan makhluk penyengat ini bukan sedang menyerang warga. Mereka sedang berpesta di atas Gunung Harta Karun, Kota Medan. Jangan takut dulu Ciketlovers, lebah-lebah ini justru jadi saksi kunci keaslian sebuah kuliner legendaris, manisan buah Medan. Inilah rahasianya. Selamat datang di Pasar Ramai Kota Medan, tempat yang disebut-sebut sebagai pusat manisan tertua di Sumatera Utara yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Puluhan gerobak dan kios saling berdempetan di sini, memajangkan toples-toples berisi warna-warni manisan buah hingga sayur. Yang mengagumkan, pasar yang berada di kawasan mayoritas etnis Tionghoa ini, rata-rata kiosnya telah diturunkan sampai 3 generasi. Salah satunya adalah Darwis. Meneruskan usaha dari sang kakek, kios ini sudah ada nyaris setengah abad silam. Awalnya, sang kakek hanya berjualan rujak buah secara keliling. Dulu pakai becak tuh lebih cenderung round ya, keliling-keliling ya. Nah, sampai ke sini ketemu lapaknya, ya parkir di sini. Dulu ini kan parkiran. Nah, setelah udah diubah jadi pelapakan untuk orang jualan, ada jualan makanan, minuman. Tahun 80-an sudah mulai pakai meja. Terus tahun 90-an udah pakai ya lapak beginilah. Ada 2 jenis pilihan manisan di sini. Manisan basah dalam toples berisi air gula dan manisan kering di wadah yang lebih dangkal. Pada manisan basah, larutan air gula yang pekat memiliki tekanan osmotik tinggi dan akan menyedot kandungan air keluar dari dalam sel-sel buah. Karena kadar air di dalam buah menurun drastis, bakteri dan jamur tidak memiliki lingkungan yang ideal untuk hidup dan berkembang biak. Hasilnya, manisan bisa bertahan lebih lama. Darwis tetap mempertahankan penggunaan gula asli, meski harga bahan baku sering melambung tinggi. Ya, kita harus pakai gula asli, karena kalau pakai gula buatan itu, dia teksturnya jadi lembek, dia nggak tahan. Jadi harus pakai gula asli, dia teksturnya baru bisa meresap. Kalau pakai gula buatan itu hanya rendam buat manis saja, teksturnya jadi lembek. Jadi pasti nggak tahan. Dan uniknya, aroma gula alami juga bisa menjadi penarik ratusan lebah. Karena itulah, keberadaan lebah di sekitar manisan justru menandakan bahwa sang penjual memakai gula asli. Ini lebah ini karena musiman ya, ini suasananya panas, dia datang ya kan. Nanti lewat berapa waktu kalau udah musimnya lewat, dia udah hilang sendiri. Dengan total ada 25 macam, harganya pun bervariasi. Dari yang paling murah, mangga iris dengan harga Rp75.000 per kilogram, sampai mangga belah yang mencapai Rp90.000. Karena buah bersifat musiman, Darwis wajib menyetok ratusan kilogram bahan baku setiap 3 bulan sekali. Kalau musimnya nggak bagus, biasanya dia belum cukup waktunya udah petik. Itu teksturnya agak keset, nggak enak, nggak rapuh. Jadi tantangannya ini di musiman. Kalau untuk produksi gini juga sama. Kalau mangga kan 1 tahun itu musimnya dua kali, maksimal 3 kali lah. Jadi per 3 bulan kita bisa stok, bisa bikin sekitar 300 kiloan atau lebih gitu untuk beberapa bulan ke depan. Tidak hanya kios manisan buah, di Pasar Ramai pengunjung bisa mendapatkan manisan unik dari sayur sampai jahe. Salah satu penjualnya adalah Hermanto yang juga meneruskan usaha keluarga selama 3 dekade. Jika pada buah, gula berfungsi sebagai pengawet alami. Pada manisan sayur, gula juga menyeimbangkan rasa sawi yang secara alami lebih pahit dan getir. Sedangkan untuk jahe, gula bisa membuat rasa hangatnya lebih ramah di lidah dan tenggorokan. Seperti manisan buah yang bisa dimakan secara terpisah, manisan sawi atau jahe rata-rata dipakai untuk topping pada menu tertentu. Ada juga yang sebagian orang beli itu dimasak juga, pakai sayuran gitu. Habis masak ditabur sedikit. Ada makan bubur ditaruh sedikit di atasnya itu. Kalau jahe juga gitu. Jahe kalau masak itu ayam yang kukus namanya pek camke, pakai ini juga. Ada pakai pita lengkua gitu, pakai ini juga. Masak ikan juga bisa, jahe ini.
Meski kini bisa ditemukan di mana saja, manisan justru awalnya dikenal sebagai hidangan bangsawan. Budaya mengolah buah menjadi manisan ini sudah teracik sejak masa dinasti Song pada abad ke-10 di tanah Cina Utara. Pada masa itu, manisan bukanlah camilan sembarangan, melainkan berfungsi sebagai media farmasi atau obat kuno untuk memulihkan nafsu makan orang sakit. Yang dulu pembuat ini datang ke Indonesia kan rata-rata kebanyakan orang Tionghoa yang buatnya. Baru dari itu, dari sejarahnya memang dulu ini memang makanannya para bangsawan ke atas sampai raja-raja gitu. Dan dulu itu memang mahal. Tapi sekarang kan udah merakyat juga. Rata-rata manisan bisa bertahan hingga 2 bulan. Dengan catatan, penyimpanan harus diperhatikan. Kios harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung dan juga air mentah. Kan tidak dimaniskan dan diawetkan pakai gula itu harus kita jaga 2 kondisi. Satu, air mentah, air, identik dengan air, yang kena air. Satu lagi, sinar matahari, panas. Itu 2 dijaga aja, makanya dia tahan lama. Ya, sinar matahari ternyata dapat merusak rantai molekul pemanis alami dan memicu fermentasi dini. Alih-alih menjadi manisan, rasa buah akan berubah menjadi asam atau kecut. Tetapi, manisan Medan tak hanya ramai di pasar ramai. Di sudut Jalan Kalimantan, Kecamatan Medan Kota, ada manisan yang disajikan segar dan langsung ludes dalam hitungan jam. Manisan jambu kelutuk. Usaha yang sudah berjalan lebih dari 70 tahun ini sekarang diteruskan oleh Atak sebagai generasi kedua. Berbeda dengan manisan di dalam toples pasar ramai, manisan jambu di sini sangat instan, segar, dan sama sekali tidak bisa bertahan lama. 2 hari atau paling lama 3 hari. Dia kan manisan banyak gula, ini kan nggak banyak gula. Rata-rata manisan jambu dijual dengan harga Rp25.000. Atak menggunakan 2 jenis jambu, yaitu jambu sari yang lembut dan jambu batu yang renyah keras. Kuncinya, jambu harus dalam kondisi setengah tua, tidak terlalu matang, namun tidak terlalu muda, agar menghasilkan sensasi krek saat digigit. Karena standar kualitas buah yang tinggi, Atak seringkali harus bergulat dengan sulitnya mendapatkan bahan baku jika musim tidak bersahabat. Ada juga lah, kadang-kadang kan nggak ada musim, kita payah cari buahnya, ya kan. Ini kadang-kadang kan nggak ada musim, pembeliannya kita mahal juga, tergantung musimnya. Ya kadang-kadang kalau keburu busuk itu kita kan tergantung pilihnya. Kalau kita pilih bagus, ya bagus. Kalau nggak bagus, cepat busuk. Secret Lovers, di balik rasa legitnya, proses pembuatan manisan nyatanya membutuhkan keahlian khusus layaknya ahli kimia. Setiap buah punya teknik tertentu, salah satunya justru dengan mengolah buah yang masih muda dan belum matang sempurna. Teknik ini sangat efektif untuk buah yang memiliki rasa sangat asam ataupun pahit. Cuman dia beda-beda. Kalau buahnya yang asam, seperti ini buah renda atau asam gelugur yang asam-asam, itu bumbunya garam. Nah kalau ini jambu, ini kan nggak masam nih, ini bumbunya kapur sirih, beda. Semua buah harus dikupas dan direndam dengan air gula dan penambahan bahan tertentu. Buah dengan cita rasa pahit atau asam ditambahkan garam. Sedangkan buah yang rasanya cenderung tawar seperti jambu ditambahkan kapur sirih. Supaya rapuh, mengeraskan. Kayak tomat kan dia kapur, supaya nanti dia dimasak dia nggak lonyot. Kapur sirih itu pun nggak banyak, sedikit untuk mengeraskan aja. Proses pengolahan jambu dan nanas adalah yang paling cepat alias hanya beberapa jam. Rendamnya lebih lama justru membuatnya cepat rusak. Ini kan jambu batu memang kayak buah yang instan. Dia mentah aja pun bisa dimakan kan gitu. Nggak usah dimanisin pun kan dia bisa dimakan. Nah laginya pun kalau dia terlalu lama dia mengandung gas. Jadi kalau lama kali kita buat nanti dia macam kesannya cepat basi. Kalau untuk buah jambu ini.
Melimpahnya tradisi manisan di Tanah Medan bukan tanpa alasan geografis. Kabupaten Deli Serdang dan Langkat sejak dulu merupakan lumbung jambu biji terbesar di Sumatera Utara. Panen yang melimpah membuat warga lokal memutar otak hingga bertemu dengan teknik pengolahan manisan yang dibawa oleh etnis Tionghoa. Dari makanan penolak pahitnya obat para raja di era dinasti Song, kini menjadi camilan segar merakyat yang memikat segala etnis di Tanah Medan. Sebuah integrasi budaya dan kearifan lokal yang berhasil mengubah rasa asam, pahit, dan tawarnya buah-buahan menjadi legit dan segarkan lidah Nusantara.